Tuhan pada saat ini. Jangan kami sampai berputus asa, sebab kami Tuhan sertai dalam hidup kami, hidup sidang jemaat-Mu yang Tuhan hantarkan pada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami akan belajar firman-Mu. Bila firman-Mu sampai kepada kami, berkati firman-Mu. Pakai aku hamba-Mu pada saat ini, sehingga lewat firman-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang miskin Tuhan berkaya saat ini. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang kecil ini bila pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Tengah-tengah persekutuan kita, saya percaya ada sukacita pada saat ini dalam ibadah kita saudaraku. Baik Bapak Ibu, kita belajar dari Perjanjian Lama, kitab Khotbah 12 ayatnya yang ke-14. Jadi saya percaya kalau sudah Tuhan yang bekerja memberikan setiap dalam ibadah kita yang tanpa kita duga-duga, saudaraku, saya yakini semuanya itu oleh karena Tuhan. Jadi kadang tadi malam kami dalam ibadah di sini ada suatu tragedi kali kedua di tengah-tengah persekutuan kita, yang dulu seperti anak kita Ribka yang tasnya jatuh di perjalanan. Puji Tuhan, sembari kita doakan tas itu kembali saudaraku. Tadi malam juga saya yakin Tuhan bekerja, saya katakan sudah cari saja. Kebetulan saya ambil firman Tuhan dalam Yesaya 5 ayat 6-7, carilah Tuhan selalu akan ditemui. Mari kita doakan, jangan begitu gugup, kalau Tuhan izinkan itu bisa kembali. Uang begitu banyak di dalam saudaraku, karena saudara-saudara berharga. Jadi memang kalau bisa jangan lagi terlambat kita ya. Amin. Haleluya. Biar karena memang betul udah pas korban bakaran sampai mereka ya. Jangan merasa tersinggung ya saudaraku. Saya sampaikan, jadi langsung persembahan mereka korban bakaran. Tapi dengan minum pekme. Saya tidak tahu apa dikasih korban bakarannya, karena diberikan goreng tadi malam. Semuanya uang yang di dalam. Baik Bapak Ibu, saya percaya walaupun sebegini kecil ibadah kita, karena saya sudah melihat, bahkan Bapak Ibu lihat, saya menyaksikan, saya katakan teman di Bandar Mataram, kita kan hari Minggu lalu kita agak terlambat masuk karena posisi hujan. Jadi saya melihat jam 10 dan 10 itu saudaraku terkasih kita masuk. Lalu di saat berdoa masuk ibadah, Bapak Simeduta mendoakan ibu kita, Ibu Pendeta almarhum saudaraku Ibu Berslungkir, Ibu Pendeta kita, agar diberikan kekuatan menghadapi apapun. Padahal saat itu saya yakini dia dalam kesaksian di depan gereja kita di Bandar Jaya yang histeris, menangis dan menjerit. Dan di sini kita doakan diberikan kekuatan. Jadi yang saya maksudkan saudaraku, Tuhan itu bekerja dalam walaupun ibadah itu, persekutuan itu kecil. Kalau memang kau polos, kalau engkau tulus, tidak ada neko-neko di dalamnya saudaraku, Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Doakanlah kita di sini yang tidak seberapa ini. Saya lihat ada sukacita besar. Jadi kalau berbuat untuk Tuhan, kalian berbuatlah. Pak Ruben juga kalau ini tepat untuk Tuhan, berbuatlah saudaraku. Tuhan pasti perhitungkan buat hidupmu. Coba bayangkan saudaraku, surat-surat gereja diminta kepada Ibu Pendeta, kan sudah nggak normal lagi. Rupanya hanya guyon katanya setelah ditanya, hanyalah ingin. Jadi saudaraku, saya percaya kita di sini tetaplah kita sehati. Hujan apapun yang terjadi, Roh datang ke beribadah. Saudaraku, seperti ibu istri pagi, nggak enak dijemput, saya suruh ibu di tempat ini mau. Baiklah saudaraku,
Jadi engkau jemput itu Inang bukan untuk saya. Dikatakan Kolose 3:22-23 saudaraku, segala sesuatunya perbuatlah untuk Tuhan. Jadi bukan biar saya janji kuat-kuat biar dia pasti kuat, bukan. Itu untuk Tuhan. Enggak serius ini, saudaraku ya. Jadi saya pun, Bapak Ibu lihat, kadang saya lihat, mohon maaf ya, inilah kondisi di dalam pelayanan. Amin. Saya lihat Pak Junta di pom bensin, saya lihat Ibu Sinur, kok kami bisa keluar ke cari solar. Tapi saya bilang sama Mama Sikil, kebetulan nggak datang pula, makanya gelap sedikit jangan takut lah. Masih ini ya, Inang hidup saya nggak apa-apa. Termasuk saudaraku, apapun yang kita lakukan saudaraku, belajar. Jadi seperti firman Tuhan saat ini, kita lihat saudaraku dan kesaksian Bapak kita tadi betul. Jadi kalau besok-besok jangan lagi terlambat kita di sini ya. Amin. Sudah masuk korban bakaran datang ke kalian. Kalau double kebersamannya masih enak seperti itu, ini enggak. Baik Bapak Ibu saudaraku, kita dalam saat ini kita belajar dalam firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah 12 ayat 14-nya. Dan juga ibu kita sudah sehat, sudah pulih. Saya percaya Tuhan memberkati ibu kita pada saat ini. Kita sama-sama membaca Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-14. Dalam perjanjian lama kita belajar saat ini saudara. 3, 2, 1. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Puji Tuhan. Harus mempertanggungjawabkan. Nantinya saat pengadilan, ini bukan pengadilan dunia yang disampaikan oleh hambanya Salomo. Salomo, saudaraku, anak Daud, menyampaikan khotbah yang penuh hikmat ini kepada kita, saudaraku, sebab Salomo ingin menyampaikan bahwa segala konsekuensi akan apa perbuatan kita selama kita hidup, saudaraku, nantinya di sana akan ada yang diberikan sesuai dengan apa yang kita perbuat, entah itu baik, entah itu jahat. Dan segala sesuatu apapun yang tersembunyi di dalam hidup kita. Jadi dalam hati saya pun Bapak Ibu pasti tidak tahu apa yang saya lakukan. Maka dikatakan entah itu baik, segala sesuatu yang tersembunyi. Jadi yang tersembunyi dalam hatimu, segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati kita, Tuhan tahu. Puji Tuhan. Saya pernah dalam alam roh, di saat hambanya almarhum Pak Pendeta kita berkhotbah, saya bersungut-sungut. Di saat itu dia berkhotbah, saudaraku, yang punya warung jangan lagi jual rokok, katanya. Saya dalam hati saya, enak Bapak itu, Bapak pegawai negeri, usaha besar, anakmu cuma 2, anakku 3. Betul nggak Bapak Ibu? Itu dalam hati saya. Tapi Tuhan tahu dalam hati saya, saudaraku. Tuhan tahu dalam hidup saya. Kita bersering seperti itu. Tuhan tahu, saudaraku, dalam hidupmu apa yang baik, apa yang jahat. Maka saat ini dikatakan oleh Salomo, saudaraku, kata terakhir kepada kita membaca, agar kita mengingatkan suatu kebenaran yang serius dan abadi di dalam Tuhan harus dipertanggungjawabkan. Kalau biasanya kalau kita di gereja paling laporan keuangan, pemasukan, pengeluaran, saldo kalau ada. Kalau sekarang ini enggak lagi, sudah begitu berkurang mungkin. Jadi kita doain lah jangan ada lagi yang sakit-sakit di gereja Tuhan ini. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dikatakan oleh hambanya Salomo kepada kita mempertanggungjawabkan. Saat ini saudaraku, sewaktu kita hidup ini, itulah yang akan dilihat oleh Tuhan masuk ke dalam pengadilan. Tetapi bukan pengadilan dunia, saudara. Jadi kalau pengadilan dunia itu masih bisa bermain-main.
Saya lihat tadi pagi di Malang kalau tidak salah di media sosial, dia membela pacarnya sama begal, dibunuh begal itu karena maaf si perempuan pacarnya itu ingin diperkosa. Maaf, serius maaf. Lalu apa yang terjadi saudara? Dia dituntut hukuman seumur hidup. Lalu Menko Polhukam Mahfud MD ingin mengatasi segala itu bahwa bukan karena kesengajaan. Lalu dikatakan masuk dalam perencanaan. Pengadilan saudaraku. Kalau pengadilan dunia ini pada mengerti ibu kita tempat ini, ibu Nego, sebagai hukum-hukumnya. Saudaraku, di dunia ini saudara, kalau kita melihat baru-baru ini kadang-kadang tenar ibu-ibu opung-opung kayak ibu di sini di penjara karena curi coklat cuma dua potong. Dua potong lah, dua buah lah. Dua. Ada lagi orang tuanya dituntut, saudaraku. Dituntut orang tuanya. Jadi kalian anak-anak kami jangan sampai kalian tuntut orang tua kalian. Mau bagi harta apapun itu punya orang tua. Jangan sampai engkau menyerahkan orang tua. Ada cara Josephine? Mungkin. Nadia, siapa tahu minta warisan ke kompresor itu. Ada itu mau diwarisi. Badan desa itu ambillah. Tidak ada diwarisi. Yang penting firman Tuhan, maka dikatakan mempertanggungjawabkan ini saudara. Haleluya. Karena gampang kita sering berkata, aku pun kita masuk saudaraku dikatakan pada saat ini karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Karena apa saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan? Nanti akan dibuka di dalam buku kitab kehidupan. Jadi nama-nama Bapak Ibu sudah tertulis di buku kitab kehidupan. Terlebih dikatakan firman Tuhan, saat engkau dibaptis air, engkau ditenggelamkan, engkau keluar dari kolam baptis, dosamu tertinggal, lalu keluar engkau dari kolam baptis, engkau namamu sudah tercatat di surga. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi kita itu bisa akan kabur-kabur sesuai dengan perbuatan saudara. Memang betul sudah ditulis. Johnson Effendi Hutagalung. Sudah 20 tahun, sudah hilang tinta emasnya, diganti dengan tinta daripada yang biasa, yang hitam. Enggak saudara, mari kita buka Wahyu 20 ayatnya yang ke-12. Wahyu 20 ayat 12 dan 15. Biar agak, mungkin saya baca dari 11-nya ya, biar lebih nyambung. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Amin. Kau juga lagi baca. Ayo Mama. Wahyu 20 Pak. 20 ayat 11 sampai 15. 11 sampai 15. Begini firman Tuhan, hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api.
Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, diingatkan akan dibuka saudara akan buku kitab kehidupan. Lalu di sana yang mati, saudaraku, tapi kalau mati di dalam Tuhan dikatakan dalam ayat 13, saudaraku, nama mereka yang sudah tertulis di buku kitab kehidupan, saudaraku, mereka yang sudah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Maka itulah saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Kalau kita lihat di sini di dalam Wahyu 20 tadi, yang mati di laut. Jadi waktu pesawat apapun sudah mati yang masuk ke daratan laut, saudaraku, kalau sudah iman mereka sewaktu mereka hidup, itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau sakramen itu, Bapak Ibu, itu hanyalah upacara. Ingat. Jadi bukan jaminan. Keduanya yang sakral dalam Alkitab, perjamuan kudus dan baptisan. Jadi nggak yang lain lagi. Kalau ada pun gereja lain itu nggak dasar Alkitab. Jadi kalau kita lihat, kalau nggak ada sakramen, katanya kan nggak ada lagi. Walaupun di sakramen tidak ada sakramen itu sebenarnya. Saudaraku, kalau memang sudah seperti dikatakan Wahyu 20 sudah tertulis namanya di sana, nggak ada yang bisa menggagalkan saudaraku. Walaupun pendeta besar itu. Puji Tuhan. Lihat dalam Lukas 16, Lazarus itu saudaraku. Makanya sering orang kan yang cuma agak jeleknya sudah dalam gereja hanya seperti itu, saudaraku. Ini masalah pertanggungjawaban yang saya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dikatakan pada saat ini harus mempertanggungjawabkan. Lalu kita lihat dalam kitab Pengkhotbah. Lalu apa bedanya kita dengan hewan, dengan binatang? Bedanya adalah roh. Coba saya tanya, nanti hewan binatang itu masuk surga nggak? Ya, ada, betul. Tidak tahu orang bilang katakan, saudaraku. Tapi saya katakan bahwa diberikan Tuhan dalam saat penciptaan hanyalah kepada manusia, saudaraku, diberikan segambar dengan rupa Allah. Dan menciptakan manusia dan menciptakan binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan berbeda. Menciptakan binatang hanya dengan berfirman, jadilah kau, maka itu pun jadi. Kalau kepada manusia dibentuk dengan segambar dengan rupa Allah. Yang dimaksudkan segambar dengan rupa Allah ini bukan jadi baku ya, artinya seperti Allah dalam hal perbuatan dan kehidupannya sebenarnya. Bukan nanti kalau pas kita ompong seperti itu Allah, bukan. Kesama susah selalu segambar dengan rupa Allah, itu dengan satu roh lah kita dengan Allah sebenarnya. Itulah yang terkasih dalam nama Tuhan. Kitab Pengkhotbah dikatakan oleh Salomo. Mari kita buka Pengkhotbah 3 ayat 16 sampai 22. Kita yang membaca. Pengkhotbah 3 ayat 16 sampai 22. Jadi si Sheryl itu mati seperti inilah ya. Coba. Pengkhotbah 3 ayat Pengkhotbah 3 ayat 16 sampai 22. ayat 16 sampai 22. Ketidakadilan dalam hidup. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya terjadi kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bagiannya. Karena
siapa yang akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Iya, saudaraku. Jadi kalau kita lihat di sini dalam ayat 19, nasib manusia. Yang dimaksud di sini berkata tentang nasib. Jadi kalau Salomo menuliskan ini sepertinya bukan tentang berlawanan. Sepertinya karena dalam Alkitab tidak ada berkata nasib. Yang dimaksud semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Jadi saudaraku, nasib sama dikatakan akan mati. Jadi binatang dan manusia, saudaraku, sama dalam hal kematiannya. Jadi saudaraku terkasih nama Tuhan, saya ingin menyampaikan lewat firman-Nya. Kita ambil tadi dalam Kejadian 1 ayat 24 sampai 28 tentang penciptaan manusia. Berarti saudaraku yang terkasih nama Tuhan, ada tubuh yang akan hancur, yang akan habis, dikatakan akan menjadi debu. Jadi binatang pun kalau akan mati, semua itu akan menjadi debu. Lalu saudaraku, saya ingin sampaikan, dan saya ini kita mikir karena Anda sering bertanya-tanya. Saya pelajari saudaraku, bahkan seorang guru besar, saya katakanlah pemimpin Katolik, saudaraku, mengatakan bahwa binatang itu masuk surga. Dan juga satu lagi siapa yang membuat pelajaran siapa itu? Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther juga seperti itu, saudaraku. Lalu bagaimana dikatakan tadi kejadian tadi, saudaraku? Apa mungkin hewan itu, binatang itu mengingat Allah? Pernah nggak si Sheryl dulu beribadah? Kecuali waktu anjing yang dimakan batu itu bukan beribadah, karena ikut tuannya, saudaraku. Amin, ya kan? Karena banyak saudaraku sampai hari ini, saya ingin tekankan bahwa saya sampaikan kepada kita bahwa hanya manusia yang mengingat Allah. Kita buka sebentar Pokotbah 12 ayatnya yang pertama saya baca. Saya penasaran juga dengan ayat ini, saudaraku. Saya ingin pelajari juga. Pokotbah 12, mundur ya. Saya baca sebentar. Ingatlah akan penciptamu. Kepada siapa disampaikan? Apakah kepada binatang? Saya yakin dikatakan Salomo kepada kita. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malam. Dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saya ambil dari ayat 5 langsung. Dari ayat 6, sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba diusapkan dari sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh, ingat, kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, saudara. Berarti roh kita ini kembali kepada Allah. Haleluya. Aminkan dulu, saudaraku. Saya ingin sampaikan kepada kita, jangan kita berharap-harap, saudaraku, seperti firman Tuhan saat ini. Sebab dikatakan ayat 21 dalam Pokotbah 3 tadi, siapa yang mengetahui maksudnya bahwa roh manusia itu akan ke atas, saudaraku, dan roh hewan itu akan ke bawah bumi. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Sebab apa? Hanya manusia. Ingat, jadi manusia itu mati, dikuburkan, bukan hanya selesai di situ saja. Ya kan? Amin. Jadi kan sering, inilah ke tempat peristirahatan yang sementara. Nggak pernah kita bilang kalau menguburkan apabila kucing ayam mati, ini tempat peristirahatan sementara. Karena apa, saudara, manusia bukan sampai di situ, bukan sampai pada penguburan itu, saudaraku. Tapi dikatakan masih ada pertanggungjawabannya, masih ada sesuatu yang akan datang. Tetapi itu urusan Tuhan dengan ia yang sudah meninggal, saudaraku. Sebab apa? Manusia mati di dunia bukan keadaan yang selesai. Ingat. Jadi bukan hanya kalau saya sudah mati, sudah selesailah segala beban perkaraku. Gue masih lebih lagi. Lalu apa yang terjadi sana? Apakah B, apakah A, negatif, positif akan kematiannya? Seperti dikatakan tadi, saudaraku, akan dibangkitkan, masuk nanti ke lautan api. Saudaraku, Bapak Ibu percaya nggak ada neraka? Haleluya. Abang saya dulu katakan tidak ada kayu bakar sebegitu banyak. Tapi saya percaya, saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita. Dulu pemilik rumah kami sedang katakan, tidak pernah ganung
kembali dari surga. Loh, itu pertanyaan yang sudah sangat mengerikan. Kemarin yang di Ibu Junta itu sudah pernah kita tonton Ibu itu di Bandarjaya, Angelika itu. Itu pernah, saudaraku. Kami pindahkan ke flash disk buat proyek di Bandarjaya sekitar 7-8 tahun yang lalu. Mengerikan. Dari anak-anak Tuhan itu, saudaraku, dan memang dikatakan Yeremia 33:3, kalau kami tak akan disikapkan Tuhan kepada. Lalu si Angelika itu, saudaraku, dikatakan dilihat dalam mimpi, bukan mimpi ya, saat dia berdoa datang, saudaraku, apa yang terjadi? Kalian itu pun diserangnya kehidupan kalian sama si iblis. Apalagi pas hari Minggu. Ya nggak Bapak Ibu? Iya, di rumah kami paling ganas iblis. Kalau mau gereja, oh, dapur. Enggak situanya, enggak anaknya, kenapa? Makanya saya dikatakan di situ kita jangan biarkan roh jahat di hati kalian. Amin. Karena si iblis itu sebenarnya masuk, ya kan, jangan sih. Hampir. Lalu itulah, saudaraku, melihat dalam kesaksian Angelika itu memang anak-anak Tuhan sering kita, saudaraku, agar kita dihalangi masuk surga lewat apa? Semuanya. Mata, mulut, perbuatan, tangan. Yang jelas. Karena apa? Aduh, gimana ini hujan? Gimana ini persembahan ini? Sepi kok, enggak ada persembahanku. Sering, saudaraku, kita, saudaraku, dingin kasih iblis. Ah, gimana ini bajuku ini terus? Ya kan? Aduh, gimana ini? Pengeluaran terus. Tapi dikatakan pada saat itu si iblis tidak senang. Maka itulah yang diinginkan oleh Tuhan pada saat ini, saudaraku. Lewat hambanya Salomo dikatakan pada saat ini, pertanggungjawaban itu bukan hanya saat hidup. Karena apa, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan? Jadi saya sampaikan dan kita aminkan, saudaraku, bahwa memang hewan itu tidak ada akalnya. Ya kan, hewan itu tidak ada akalnya, saudaraku. Jadi tugas kita, saudaraku, hanyalah merawat hewan itu, Bapak Ibu. Jadi orang-orang benar, itu katakan kitab Amsal, merawat binatangnya. Bukan kita Amsal 12 ayat yang 10. Jadi kalau kau merawat binatang di rumah itu dikatakan orang benar. Amsal 12 ayatnya ke-10. Amin. Ya, bacaan. Amsal 12 ayat 10. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Kasih makan anjingmu itu di rumah. Haleluya. Iya. Ya kan itu firman. Jadi tugas kita hanya itu. Jadi nggak ada rohnya itu. Tubuhnya sama-sama seperti kita. Apa bedanya? Memang sama. Lalu saudaraku, dikatakan hanya tugas kita itu merawat dia. Dan dikatakan dalam penciptaan, dikatakan, saudaraku, bahwa kita harus menguasai binatang itu. Jadi kalau ada hewan kita pelihara, binatang anjing, bisa nggak kita potong? Itu firman. Kejadian 1 ayat 28 kita. Jadi jangan tahu kalian kasih anjing kalian itu. Ya, harus dikuasai oleh manusia itu binatang. Kejadian 1 ayat 28. Ya. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Iya, menguasai binatang-binatang. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Memang kalau terhadap binatang ini begitu banyak sayangnya, sampai nangis-nangis kadang. Ya, tapi kalau masalah, ada saya lihat di media sosial artikel sampai diberkati, dimasukkan ke gereja, tampang tangan hamba Tuhannya. Ya, sesat itu. Firman Tuhan loh katakan, nggak punya roh dia. Makanya jangan takut nuja anjing itu, katakan
Ada rohnya enggak sebenarnya, hanya perkataan kita sebenarnya itu. Lebih kuat roh kalian itu yang telah diberikan Tuhan. Amin. Haleluya. Iya. Hanya gak ada yang boleh tusuknya sekarang. Saudaraku, itulah yang dikatakan firman-Nya, harus mempertanggungjawabkan. Jadi selama kita hidup, selama kita pada saat ini, saudaraku, entah itu baik, entah itu jahat, akan diperlihatkan nanti di buku kita kehidupan. Dibukalah di sana. Dibukalah, wow, ini Bapak Simajutok ini pernah saudara namamu. Wah, kau ini sering bentak-bentak orang ini. Kau dibuka lagi. Oh iya, tadi kau memberi ini katanya. Bukan kesilupan mani huruf. Wah, baik kau dulu rupanya. Tapi sering kau kelayakan pulang jam 1 malam. Kalau masih kau dibuka lagi, nah, kalau kau baik, jangan di rumah terus. Haleluya. Itu. Ini harus dibuka, saudaraku. Haleluya. Jadi nanti Bapak Ibu dibuka nanti. Nah, semuanya dibuka. Walaupun kalau sudah agak terang itu nanti teranglah terus itu. Kan karena apa? Memang Angelika katakan, ini pada si iblis datang, saudaraku, dibangun rumahnya di sorga. Lalu saudaraku, si iblis datang ingin memanah anak-anak Tuhan. Runtuh itu bangunan. Pernah kan waktu Sidori saya disantar pengangkatan hamba Tuhan, ada dari Filipina bersaksi, saudaraku, terbawa dia ke sorga. Dilihatlah seorang janda ini. Wow, bagus sekali rumah itu. Rumah siapa itu? Rumah ketua, rumah pendeta si tua enggak? Enggak rumah si tua Tegarung itu. Rumah siapa? Janda miskin yang memberi sampai saya itu kepada baik Allah. Artinya saudaraku, dia memberikan hatinya yang begitu, saudaraku, begitu penuh. Apapun kondisi hidupnya diberikan kepada Tuhan. Haleluya. Itulah saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Jadi banggalah mulai sekarang. Buku kitab kehidupan itu dicoret yang selama itu, saudaraku. Jangan nanti ada anak-anak Tuhan, ini sudah pemusik ini ya, main game terus, mau ditambah lagi merah. Haleluya. Haleluya. Enggak, secara kami ini baik ini. Amin. Kalau kalian menjadi orang tuanya ini, sungguh banget kalian. Haleluya. Begitu juga anak-anak Tuhan di sini, saudaraku. Dikatakan pada saat ini bahwa mempertanggungjawabkan segala apa yang baik dan yang jahat. Tuhan tahu dalam hidupmu. Tuhan tahu dalam perkara setiap hidup kita. Mungkin saudaraku, kita merasa bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita ini sepertinya Tuhan ampuni kami. Memang terkadang saya pribadi membenarkan hidup saya. Sudah ini Tuhan yang saya berbuat kepadamu, ampuni saya Tuhan. Makanya kalau saya itu pagi hari berdoa, kalau belum puas, ulangi lagi. Saya katakan di rumah, soalnya puas, ulangi lagi. Kenapa saudaraku harus sampai masuk dalam hadirat Allah? Maka ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Sebab nanti akan dibuka dalam kitab kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Bila saudaraku tetap namamu tertulis dalam buku kitab kehidupan, sehingga saudaraku engkau bersuka cita. Maka saya percaya saudaraku, anak-anak Tuhan, di tengah-tengah persekutuan ini, engkau telah beribadah terus, semakin gumulkan dan gumulkan, katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Seperti saya katakan tadi malam, orang yang mencari dan mencari Tuhan, mereka akan lepas daripada kemurkaan Tuhan. Haleluya. Di mana tadi malam? Tolong dibantu. Jepanya 2 ayat 3. Jadi orang yang mencari Tuhan akan lepas, saudaraku. Karena saya percaya itunya kerinduan kita datang kepada Tuhan. Kita sama-sama baca, saudaraku. Ya, Jepanya 2 ayatnya yang ketiga. 3, 2, 1. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Puji Tuhan. Lepas kita, saudara, orang yang mencari Tuhan. Lagi pula dalam hidup kita ini, itu dah harta kita sebenarnya. Apalagi saudaraku,
Sudah diberikan Tuhan kepada kita kehidupan. Sudahlah, yang penting ibadah sajalah kita berbuat, saudaraku. Yang lain, mari saudaraku terkasih nama Tuhan, akan Tuhan tambahkan kepadamu. Kalau terus kita mencari yang lain, bukan mencari Tuhan dalam hidup kita, bisa-bisa keberkahan Tuhan itu datang kepada kita. Itu firman saudaraku terkasih nama Tuhan. Maka pada saat siang hari ini, suatu saat nanti dikatakan apabila kita mati, semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan, saudaraku. Dikatakan tadi kita Wahyu 20, yang di laut semuanya, dan dikatakan dalam namanya Paulus, dikatakan yang mati dahulu itu mereka nanti akan dahulu diadili. Jadi nanti kalau kita masih sampai kepada kedatangan Tuhan, kita masih bersyukur. Tapi kalau janganlah sampai kita kepada kejaran 1000 tahun, ya. Sakit saudaraku. Masih seperti ini masih enak. Kalau tanya nanti, situ udah turun. Kamu mau beribadah? Apa? Jawaban ini saya bunuh. Bu, saya ini hamba Tuhan. Aku lihat sudah seperti ini. Seperti saudaraku. Coba. Hai lo mama dahulu. Kamu beribadah? Ini istrimu. Saya mau beribadah. Cah. Saudaraku terkasih Allah, sanggupkah? Lebih baik saudaraku, tapi janganlah dulu sebenarnya. Masih kita hidup bersama-sama, saudara. Dikatakan tadi bicara kita kan, inilah harapan, tujuan hidupku, dalam hidupku. Siapa ingin bertemu? Angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya. Tapi jangan bertemu langsung secara dulu, bertemu lewat firman Tuhan saat ini. Amin. Itu dah. Semua ingin bertemu sebenarnya. Tapi siapa yang duluan nggak mau ini? Mau? Terserah Tuhan. Terserah Tuhan lah. Ya kan kuning sih, amin. Haleluya. Itulah saudara. Saya percaya saudaraku, ada orang nggak udah dipanggil-panggil nggak mau dengar. Mana yang lengket? Puji Tuhan saudaraku. Saya juga kalau coffee shopung kita mungkin hanya Ibu Ningsi nggak begitu kenal ya sama shopung, semua udah kenal. Yang meninggal ini mungkin 80-an Ibu Ningsi di kampung. Ibunya lapor Pak Pendeta kita, anaknya duluan malah. Anaknya dipanggil langsung dengar, oh aku datang katanya. Tapi Simba ini baru nih mau dia dengar paling. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kalau seperti shopung itu sebenarnya sudah lah ya. Makanya kita tidak mengingat orang tua. Mohon maaf loh, sudah di mana-mana kotoran. Kasihan saudara tuh. Tapi saya percaya lebih kasihannya ini Jumat sampai Senin enggak dikubur-kubur di makamin. Hanya untuk menunggu anak-anaknya. Jadi kalau kita itu berbuat yang baik kepada orang tua, kemarin hanya si Tuhan katakan dia bilang udah nggak berangkat. Kenapa? Berangkat. Kepungmu itu. Adanya uang kalian, adanya mobil kalian. Kecuali nggak punya uang kan? Nggak salah itu. Oh iya udah iya. Di situ perlihatkan bahwa kata Tuhan itu besar, jangan takut kau. Saya katakan. Oleh karena itu saudara, itulah pertanggungjawaban. Jadi jangan walaupun melakukan seperti itu orang tua, saya sampaikan. Saudaraku, temui, berikan terbaik buat orang tua keluarga. Haleluya. Amin. Nonton, jangan dia, saya bukan melakukan, bukan itu yang dilihat. Mempertanggungjawabkan saudaraku. Berikan yang baik, saudaraku, terhadap saudara-saudaramu. Saya ingin tekankan semua di sini bahwa saudara terkasih nama Tuhan, itulah yang terbaik. Orang tuamu itu, kalau hidup lagi bapak saya buat yang terbaik sebenarnya. Makanya anak-anak itu sayang kalian sama kalian. Ya, Nadia? Sama bapak, bapak sama mama. Lebih sayang kami sayang mama. Karena mama itu lebih baik daripada bapak-bapak ini. Dan pujilah Tuhan saat kita sampai selamanya. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Baik saudaraku, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang lebih dari berkatmu yang telah ku
Terpujilah Kau Bapa pada saat ini. Besar kasih kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan datang berdoa kepadamu. Yesus Kristus. Engkau memperingatkan kami di sekolah ini dan besok ini lewat firman-Mu Tuhan, di mana kami akan mempertanggungjawabkan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Kau Bapa saat ini. Besar kasih kemurahan-Mu, ajaib surga-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Kau Bapa. Hidup kami, kami berdoa kepadamu agar kami tetap hidup kami selalu di dalam-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saya percaya biarlah Tuhan kami mengerti firman-Mu, di mana Tuhan kami masuk ke dalam pengadilan tak terbukti. Saya percaya Tuhan, setiap bahwa yang tercatat dalam buku kitab kehidupan tetap pada bagi hidup kami. Kami ingin berjalan terus. Kami akan sampai kepada Yerusalem baru. Itu kehidupan kami Tuhan. Dan di mana mereka terima kasih Bapak. Kita memiliki perkara kami, perkara rumah tangga, perkara penyakit, ekonomi Tuhan dalam hidup kami. Keluarga berikan pertobatan besar, bersih hidup di dalam Bapak. Berkati ya anak-anak Tuhan. Hanya inilah berkati kami. Tidak seberapa kami Tuhan ada sukacita berdoa. Bersorak-sorak dan berterima kasih. Mengagungkan nama-Mu. Elesi hoi. Terpujilah Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau lindungi kami. Engkau lepaskan kami daripada setiap perkara kami. Kisah ini. Tetapi saya Elesi hoi. Terpujilah Engkau Bapa kami. Berkat-Mu melimpah bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Apabila kau yang membuka dan menutup, bila kau bisa membuka. Kalau ada segala Tuhan yang kami agukan yang kami Yesus Kristus pada saat ini. Kami tidak seberapa banyak Bapak.
Terima kasih Bapak. Oleh perkumpulan kami inilah Bapak yang kami dan kami. Baik saudaraku, sendok semua jemaat Tuhan kembali berdoa mendoakan Ibu Nisi agar penyakit mahnya Tuhan jamah setiap tubuhnya. Ada pemulihan terjadi buat ibu kita yang kita sayang ini. Juga ibu yang harap asam lambungnya tidak akan menjadi penyakit membawa kehidupannya menjadi lemah. Dan juga anak-anak Tuhan, kalau ada perkara sampaikan kepada Tuhan seperti itu. Mari kita sama-sama berdoa. Kita akan pujian ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya pada kita. Ada kuasa. Ibu kami pada saat ini, mari kamu menyertai memberkati pakai hamba-Mu Tuhan di dalam menempatkan tangan pada saat ini, meluruskan tangan-Mu yang hidup pakai aku hamba-Mu sehingga ada kuasa Allah memberkati, menjamah, sebab Engkau yang akan mengendalikan Tuhan. Hamba-Mu hanya manusia biasa, tidak mengerti apa-apa. Bila hamba-Mu menjadi satu berkat pada saat ini. Haleluya, haleluya. Allah yang akan datang lagi kita berkali di dalam nama Yesus. Saya berikan hidup kami Indonesia di dalam nama Kristus. Bahkan Tuhan, saya berikan hidup kami promis sembuhkan lewat kuasa dalam nama Yesus. This holy Jesus, tiap beribadah dalam beribadah Tuhan, hidup kami ini dalam nama Yesus kita berkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Berikan pemulihan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuhkan Tuhan, Engkau darah Yesus, pakai yang menghamba Tuhan, Yesus, pulihkan Tuhan, haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Baik kali Engkau Tuhan. Engkau memberkati kami pada saat ini. Kondisi gerimis hujan. Tapi anak-anak Tuhan datang bersekutu. Tuhan, ini karena aku Bapak. Berkati Tuhan kami. Terlebih berkat kesehatan Tuhan. Dari yang terkecil sampai yang tua Tuhan. Dari yang muda Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan tempat ini Kau berkati. Firman-Mu sampailah kepada kami. Mungkin firman-Mu tidak begitu indah Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu menyingkapkan itu firman sampai kepada kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang. Biarlah Tuhan kami kembali dengan penuh sukacita. Tuhan, jamah kami Yesus di perjalanan. Mungkin jauh, tapi kami percaya ada Tuhan menggendong kami, memberkati kami. Minggu ini Tuhan beribadah pada kami, Kau berkati. Juga berkati setiap usaha pekerjaan kami Bapa. Kami tahu Tuhan, kalau Tuhan sudah yang membuka, tidak akan ada yang menutup. Itulah firman-Mu Bapa. Kami pun seperti itu. Mungkin kondisi kami lemah, kondisi saat akhir zaman ini
Jangan melemahkan iman kami. Biarlah kami tetap bersuka cita ya Tuhan. Terlebih saat ini yang mungkin dalam perjalanan menuju pematang syangka keluarga besar Ibu Pendeta kami, Sintua Anggiat Nenggolan, keluarga besar di mana Tuhan antarkanlah mereka sampai ke tempat rumah duka, di mana besok akan melakukan pemakaman pemberangkatan jenazah ibu orang tua kami yang ada di Siantar Tuhan. Terima kasih Bapak, saya percaya ini keluarga hamba Tuhan akan sertai melihat perkembangan iman sekarang ini, terlebih dalam hal adat istiadat Tuhan. Tapi kami percaya semuanya akan berjalan dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan pulang dengan penuh sukacita pada saat ini. Di hadapan kami ada korban bakaran. Berkati Tuhan, mendatangkan sukacita bagi kami. Kami pakai ini Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami kesempatan hari ini, makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sidang jemaat sekalian dari saat siang hari ini sampai Tuhan datang merata. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku.